Halo guys, perkenalkan nama saya Naila Nurabida Azkia, bisa dipanggil Naila, dari Prodi Manajemen kelas 3B, Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbuwot. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang sistem perpajakan yang ada di negara Brazil. Nah, sebelum masuk ke materi sistem perpajakan di Brazil ya, saya akan sedikit menyinggung tentang negara Brazil. Nah, negara Brazil merupakan negara terbesar di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Negara ini juga tercatat sebagai negara terpadat kelima di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Dengan perkiraan populasi sekitar 211 juta penduduk di tahun 2018. Nah, negara Brazil dibagi menjadi 27 negara bagian, termasuk Brasilia sebagai ibu kotanya. Nah, bahasa resmi dari negara Brazil adalah bahasa Portugis dengan mata uangnya adalah Real Brazil atau bisa disingkat dengan BRL. Nah, setelah menyinggung sedikit tentang negara Brazil tadi ya, masuk ke sistem perpajakan yang ada di negara Brazil. Nah, sistem perpajakan yang diterapkan di Brazil hampir sama dengan di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, yang menganut sistem stelsel campuran. Nah, stelsel campuran itu apa? Stelsel campuran pada dasarnya adalah kombinasi antara stelsel nyata atau real dan stelsel fiktif. Cara perhitungan stelsel campuran adalah pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan jumlah anggapan tertentu, kemudian setelah tahun pajak berakhir diadakan koreksi sesuai dengan stelsel nyata. Tahun pajak di Brazil. Tahun pajak di Brazil yaitu mengikuti tahun kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Dan laporan pajak Brazil diajukan setiap tahun paling lambat tanggal 30 April. Jadi dimulainya itu mulai tanggal 30 April sampai dengan 31 Desember. Untuk pajak dalam negeri diterapkan prinsip worldwide income yang artinya pengenaan pajak berdasarkan domisili. Siapapun orang atau badan yang berdomisili di negara tersebut akan dikenakan pajak di negara tersebut atas penghasilan dari manapun. Tidak bergantung apakah kewarganegaraan orang tersebut. Misalnya ya, orang Indonesia berpenghasilan di Brazil atau usahanya itu ada di Brazil. Nah, orang tersebut harus membayar pajaknya itu sesuai dengan penghasilan yang ada di Brazil tersebut. Sementara untuk wajib pajak luar negeri diterapkan prinsip source income yang artinya pendapatan yang berasal dari suatu sumber tertentu baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sumber ini bisa berupa gaji, keuntungan usaha, investasi, royalti, sewa, atau penjualan aset. Nah, dalam konteks perpajakan, source income biasanya digunakan untuk menentukan kewajiban pajak berdasarkan lokasi asal pendapatan tersebut. Misalnya, pendapatan dari sumber dalam negeri dikenakan pajak domestik, sedangkan pendapatan luar negeri dapat tunduk pada aturan perpajakan internasional. Setelah menyinggung bagaimana sistem perpajakan tadi ya, kita masuk ke jenis-jenis pajak yang ada di negara Brazil. Nah, untuk yang pertama yaitu pajak federal, yang kedua pajak kota, yang ketiga pajak negara bagian, dan yang keempat ada pajak lainnya. Nah, sebelum masuk ke apa saja yang ada di pajak federal ya, kita ketahui dulu apa sih pajak federal itu. Pajak federal di Brazil adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik dan program pemerintah. Pajak federal merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh tiap individu atau badan usaha. Pajak ini merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan keamanan atau yang lainnya. Apa sih imposto de renda itu? Jika di Indonesia ada PPh atau pajak penghasilan, maka di Brazil ada imposto de renda. Sama saja seperti PPh, di Indonesia IR juga pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapat oleh individu maupun badan hukum dalam kurun waktu 1 tahun.
Nah, IR ini atau Imposto de Renda juga menerapkan sistem progresif yang artinya semakin tinggi penghasilan wajib pajak, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan oleh WP. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dengan memberi biaya lebih untuk mereka yang memiliki penghasilan lebih besar. Nah, biaya apa saja yang dihitung dari pajak penghasilan itu tadi? Biaya yang dihitung bisa berasal dari gaji, bonus, uang sewa, laba usaha, bunga, dan dividen. Jadi bukan hanya mereka yang bekerja dan mendapatkan gaji saja yang wajib membayar pajak, namun juga mereka yang tidak bekerja tapi memiliki sumber penghasilan juga bisa menjadi wajib pajak. Jumlah yang harus dibayarkan oleh tiap wajib pajak berbeda-beda, yaitu mulai dari 7,5% sampai 27,5%. Contohnya, saya memiliki penghasilan sebesar 3.500 real Brasil per bulan. Nah, setelah dihitung secara tahunan dan dikurangi dengan berbagai pengurangan, basis perhitungan pajak saya adalah 35.000 real Brasil. Nah, berdasarkan tarif pajak yang berlaku, saya akan dikenakan tarif 15% dengan parcela ad deduzir atau pengurangan biaya pajak sebesar 381,44 real Brasil. Nah, masuk ke tarif yang tadi. Nah, tarifnya tadi kan 15%. Nah, untuk basis perhitungan pajak saya adalah 35.000 real Brasil. Nah, berarti 35.000 real Brasil dikali dengan 15% tarif yang tadi. Itu dikurung ya, terus dikurangi yang sebesar setelah pengurangan biaya pajak itu tadi yang 381,44. Nah, hasilnya 4,618,56 real Brasil. Maka pajak yang harus dibayarkan saya adalah 4.618,56 real Brasil. Oke, masuk ke pajak federal yang kedua. Pajak federal yang kedua yaitu Imposto sobre Produtos Industrializados atau bisa disingkat dengan IP. IP adalah pajak yang dikenakan atas produk-produk yang telah melalui proses industri, baik yang diproduksi dalam negeri maupun yang di luar negeri atau yang impor. Nah, IP ini adalah termasuk pada pajak lingkungan. Nah, pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah Brasil dan digunakan untuk membiayai berbagai program publik. IP merupakan PPN, maka cara kerja IP pada umumnya ditambahkan ke dalam harga jual produk. Jadi ketika saya membeli sebuah barang elektronik ya, misalnya harga yang saya bayarkan sudah termasuk pajak IP. Besar biaya yang harus ditanggung oleh wajib pajak berbeda-beda, mulai dari 7 sampai 25%. Nah, besaran pajak ini bervariasi tergantung pada jenis produk dan tingkat pengolahannya. Oke, masuk ke pajak federal yang ketiga yaitu Imposto sobre Operações Financieras atau bisa disingkat dengan IOF. Imposto sobre Operações Financieras dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai pajak atas operasi keuangan. IOF ini adalah jenis pajak yang dikenakan atas berbagai jenis transaksi keuangan di Brasil. Tujuan utama dari pajak ini adalah untuk mengatur aliran uang di dalam negeri dan mendapatkan pendapatan bagi negara. Nah, selain bertujuan untuk sumber pendapatan negara, IOF juga bertujuan untuk menstabilisasi moneter di negara Brasil agar tidak menurunkan nilai tukar mata uang. Keringanan juga diberikan oleh pemerintah pada IOF. Hal ini dilakukan untuk mendorong minat investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk memberikan keringanan bagi mereka yang melakukan ekspor dan memberikan perlindungan bagi pengusaha UMKM. Nah, masuk ke pajak federal yang terakhir yaitu Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, adalah sebuah pajak yang dikenakan atas laba bersih yang diperoleh oleh
perusahaan di Brazil. Sederhananya, setiap kali sebuah perusahaan mendapatkan keuntungan setelah dikurangi berbagai biaya, maka perusahaan tersebut wajib membayar sebagian dari keuntungan itu sebagai pajak CSLL kepada pemerintah. Nah, CSLL bertujuan untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai program sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, dana yang terkumpul dari CSLL ini digunakan untuk membiayai program-program seperti pensiun, kesehatan, dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Nah, secara umum, semua perusahaan yang beroperasi di Brazil dan memperoleh laba kena pajak wajib membayar CSLL, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di Brazil dikenakan kewajiban membayar CSLL. Nah, adapun cara menghitung CSLL pertama, perusahaan harus menghitung laba bersihnya. Laba bersih ini didapatkan setelah dikurangkan semua biaya yang diizinkan oleh Undang-Undang Perpajakan seperti biaya produksi, gaji karyawan, dan berbagai biaya operasional lainnya. Setelah laba bersih diperoleh, maka akan dikalikan dengan tarif pajak CLL yang berlaku. Hasil perkalian inilah yang menjadi jumlah pajak CSLL yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tarif CSLL ini di Brazil bersifat tunggal, artinya semua perusahaan dikenakan tarif yang sama, yaitu di kisaran 13% sampai 23%. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.